Halo, saya Teriski Ghazali, 515-160034, mahasiswa Universitas Tarumanegara Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, pada mata kuliah Otomasi dan Robotika. Kami dari kelompok 1 membahas tentang Industrial Automation and Industry 4.0. Bersama ketiga teman saya, Hideaki Mase, Dionysius Hilmando, dan Brian Septiano Chrisley. Masing-masing revolusi industri memiliki peranan yang integral dalam memajukan ilmu manajemen sekaligus menginovasi strategi dalam menjalankan bisnis serta struktur organisasi yang digunakan. Dewasa ini, otomasi berperan besar dalam berbagai industri manufaktur. Dengan bantuan komputer dan sistem kontrol, otomasi dapat dicapai pada seluruh proses produksi hingga hilangkan peran manusia. Saat ini, revolusi industri 4.0 sedang berlangsung, yang merupakan gerakan yang akan membuka langkah selanjutnya untuk kemajuan otomasi produksi, yaitu digitalisasi dalam berbagai aspek manufaktur. Rumusan masalah dari presentasi ini adalah bagaimana arah perkembangan ilmu otomasi pada era revolusi industri 4.0, bagaimanakah pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap kesejahteraan hidup manusia, serta bagaimana proses ilmu otomasi serta gerakan revolusi industri 4.0 pada masa yang akan mendatang. Tujuan dibuatnya presentasi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan arah, pengaruh, serta potensi perkembangan ilmu otomasi revolusi industri. Halo, nama saya Brian Septiano Chrisley. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri. Revolusi industri sendiri dibagi menjadi 4, di mana revolusi industri yang pertama terjadi pada tahun 1750 hingga 1850. Istilah revolusi industri sendiri dibuat oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Pada masa revolusi industri yang pertama, terdapat beberapa penemuan besar seperti spinning jenny atau alat pemintal dan juga mesin uap. Mesin uap ini merupakan ciptakan dari James Watt yang juga merupakan bapak revolusi industri pertama karena kontribusinya terhadap revolusi industri otomotif atau transportasi dengan penemuan lokomotif. Revolusi industri yang kedua juga dikenal sebagai revolusi teknologi dan terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 atau awal Perang Dunia Pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pekerjaan manual yang saat itu sudah tergantikan oleh tenaga uap, tergantikan lagi dengan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik pertama kali dilakukan oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan ternama yang juga menemukan konsep elektromagnetik. Konsep tersebut akan menjadi dasar penggunaan tenaga listrik dalam teknologi. Kemudian ada juga Sebastian de Ferranti yang merupakan seorang insinyur asal Inggris dan orang yang membangun pembangkit listrik pertama dalam skala yang besar. Penemuan dan pengembangan penggunaan listrik disebut juga sebagai elektrifikasi. Revolusi industri yang ketiga juga disebut sebagai revolusi digital. Revolusi industri yang ketiga ini terjadi pada tahun 1973 hingga tahun 1990. Pada masa ini, teknologi sudah diintegrasikan dengan komputer atau sesuai dengan namanya secara digital. Saat ini sedang terjadi revolusi industri yang keempat. Pada masa revolusi industri yang keempat terjadi penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Beberapa penemuan penting yang ada saat ini adalah IoT atau Internet of Things, kemudian AI atau Artificial Intelligence, robotika, dan juga bioteknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otomasi. Otomasi adalah proses mengikuti sebuah urutan gerakan pengoperasian tanpa atau dengan sedikit campur tangan manusia, dengan kata lain otomatis. Tujuan dari otomasi adalah untuk mengintegrasikan berbagai proses menjadi satu sistem yang berkesinambungan. Otomasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Fixed Automation, Programmable Automation, dan juga Flexible Automation. Fixed Automation menggunakan peralatan khusus untuk mengotomatisasi urutan proses yang tetap, sehingga sesuai untuk produk dengan life cycle yang panjang dan kuantitas yang besar. Programmable Automation menggunakan peralatan yang mampu mengakomodasi spesifikasi produk yang bervariasi, sehingga sesuai untuk membuat produk dalam batch. Contoh paling umum dari jenis otomasi ini adalah mesin CNC dan juga robotika. Terakhir, Flexible Automation menggunakan mesin atau peralatan yang dirancang untuk dapat mengakomodasi berbagai jenis atau macam produk, sehingga sesuai untuk produsen yang ingin menghasilkan berbagai variasi produk dengan fitur yang berbeda-beda. Nama saya Dionysius Simando Raditya, NIM 515-180029. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan juga dampak dari industri 4.0. Pertama, aplikasi dari
Industri 4.0, yaitu dengan adanya smart factory. Apa itu smart factory? Apakah mirip dengan smartphone? Mungkin saja. Karena smart factory juga merupakan bentuk perwujudan dari IoT atau Internet of Things dan juga big data, di mana segala proses yang terjadi di pabrik dapat dipantau secara real time melalui device yang telah disediakan. Hal seperti ini akan mempermudah proses maintenance dan juga akan lebih mudah mengetahui jika ada error karena langsung terlihat pada device segala informasi tentang mesin yang sedang bekerja. Contoh dari smart factory ini ada di Indonesia, yaitu di Batam, yaitu pabrik milik Schindler Electric. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak. Dampak memiliki dua sisi, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari penerapan industri 4.0. Adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dari produk. Artinya, dengan industri 4.0 memungkinkan segala pelaku industri untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari produksi dengan biaya yang tidak mahal. Dengan demikian, dapat menekan biaya produksi yang mana sangat menguntungkan dari segi bisnis. Selanjutnya, yang kedua adalah manajemen risiko yang lebih baik. Manajemen risiko perusahaan khususnya seperti perusahaan manufaktur akan menjadi lebih baik disebabkan berkurangnya risiko seperti human error yang dapat menghambat proses produksi. Penggunaan AI juga salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat proses produksi. Lalu selanjutnya adalah identifikasi dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Menggunakan teknologi dan informasi pada industri, perusahaan dapat mengontrol dan mengolah data dan informasi secara aktual dan lebih cepat berkat stream secara live. Dengan demikian, dampaknya perusahaan dapat dengan cepat mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga tidak menjadi masalah yang lebih besar dan dapat mengganggu operasi perusahaan. Selanjutnya adalah dampak negatif. Setelah berbicara tentang dampak positif, ada juga dampak negatif ya. Yang pertama, jelas, mengurangi lapangan pekerjaan dikarenakan industri 4.0 mengurangi keterlibatan manusia. Yang kedua, karena penerapan IoT, maka rentan akan cybercrime. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Dikarenakan semua proses yang menggunakan mesin dan mesin membutuhkan bahan bakar dan bahan bakar kita masih menggunakan fosil. Terima kasih. Hai, nama saya Hideki Mase. Di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai kondisi terkini dari industri 4.0, kemudian potensinya di masa depan nanti. Pertama-tama, kita perlu mengenal yang namanya state of the art atau wajah dari industri 4.0 saat ini. Ada yang namanya IoT atau Internet of Things yang didasari dengan teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Contohnya, apabila kita memiliki sebuah pot yang memiliki sensor dan memiliki koneksi terhadap internet, dan kita mencoba membudidaya tanaman menggunakan pot tersebut. Apabila sedikit terjadi error seperti misalkan tanaman tersebut belum disiram selama 2 hari atau 3 hari, kemudian kondisi tanahnya kering, dan tanaman tersebut butuh nutrisi. Kemudian, sensor akan menangkap kondisi tanah saat ini dan mengirimkan sinyal ke perangkat lunak yang kita bawa setiap hari, contohnya smartphone atau mungkin laptop. Kemudian kita akan mendapatkan notifikasi yang mengingatkan kita untuk segera memberikan air kepada tanaman tersebut. Itu membuat kita seolah-olah berkomunikasi dengan benda mati, yaitu pot. Padahal benda tersebut tidak memiliki akal. Jadi pada dasarnya, kita hidup pada masa transisi dari era digitalisasi menuju ke data dan informasi. Jadi teknologi artificial intelligence dan yang lain-lainnya ini memiliki potensi untuk dapat dihubungkan dengan perkembangan industri di masa yang mendatang. Walaupun saat ini belum ada teori pasti mengenai revolusi industri 5.0, namun menurut laporan dari Kementerian Perekonomian dan Perindustrian Jepang, ada kemungkinan bahwa industri 5.0 akan mengasuh smart cell industry, yaitu dengan mengadaptasi dari teknologi-teknologi 4.0 seperti big data dan artificial intelligence untuk kemudian digabungkan dengan biotechnology. Jadi gampangnya adalah pada 4.0 kita berkomunikasi dengan benda mati
ya seolah-olah berkomunikasi dengan benda mati. Kemudian pada 5.0 kita seolah-olah berkomunikasi dengan benda hidup, namun benda hidup yang tidak memiliki akal, seperti contohnya tanaman atau mungkin hewan-hewan yang tidak memiliki akal seperti manusia. Ya, jadi sekian merupakan kondisi terkini dan potensi dari industri 4.0. Kemudian saya akan melanjutkan dengan teman saya untuk menutup presentasi kali ini. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, revolusi industri 4.0 ini berfokus pada pertukaran data dan informasi. Lalu kesimpulan yang kedua, yaitu perubahan gaya hidup manusia pada revolusi industri 4.0, impaknya tidak sebesar pada perubahan gaya hidup manusia pada revolusi industri yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu industri 4.0 ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Lalu juga membantu mewujudkan inovasi-inovasi agar terwujud. Lalu yang keempat, industri 4.0 ini menimbulkan sebuah masalah baru yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu maraknya cybercrime. Dan yang terakhir, berkembangnya teknologi Internet of Things dan AI dapat mempercepat dan menjadi penghubung untuk revolusi industri 5.0. Sekian dan terima kasih.